Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome guys di Pendidikan Gizi kelas 5C. Oke, kami kelompok 6 yang beranggotakan Nadia Ulfa dan Ines Rahmatulinya akan mempresentasikan bab mengenai penyuluhan gizi. Penyuluhan gizi adalah suatu usaha untuk meningkatkan status gizi masyarakat dengan cara mengubah perilaku masyarakat ke arah yang baik sesuai dengan prinsip ilmu gizi, yaitu meningkatkan kesadaran gizi masyarakat melalui peningkatan pengetahuan gizi dan makanan yang menyehatkan. Nah, dalam melakukan penyuluhan gizi, sebelumnya kita harus melakukan perencanaan penyuluhan gizi. Perencanaan penyuluhan gizi dapat ditinjau dari berbagai tingkat, yaitu tingkat pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, provinsi, pemerintahan daerah kabupaten atau kota, dan tingkat puskesmas. Berikut adalah beberapa pemikiran dasar yang melandasi adanya kegiatan penyuluhan gizi. Yang pertama yaitu penyuluhan gizi merupakan bagian integral dari program gizi. Kegiatan ini harus diawali dengan kegiatan perencanaan penyuluhan gizi. Yang kedua, perencanaan penyuluhan gizi merupakan kegiatan tim. Hal ini berarti penyuluhan gizi melibatkan banyak pihak, terdiri atas pimpinan program dan pelaksana program. Yang ketiga yaitu perencanaan harus didasarkan pada pengetahuan. Yang keempat yaitu evaluasi. Perencanaan penyuluhan gizi yang baik harus mengandung unsur evaluasi atau penilaian. Penilaian tersebut meliputi unsur individu yang akan menilai, materi yang akan dinilai, waktu pelaksanaan penilaian, instrumen penilaian, dan standar penilaian. Prakondisi perencanaan penyuluhan gizi. Sebelum merencanakan penyuluhan gizi, ada beberapa hal yang perlu dikondisikan agar memperoleh atau menghasilkan perencanaan penyuluhan gizi yang baik. Prakondisi yang harus dilakukan antara lain, yang pertama, menyamakan persepsi dan pengertian antara pimpinan program dan pelaksana program terhadap penyuluhan gizi. Yang kedua, dukungan positif dari pimpinan program dan tokoh masyarakat. Yang ketiga, penyediaan anggaran yang cukup. Yang keempat, penyediaan alat bantu atau media penyuluhan. Yang kelima, penyediaan tenaga penyuluhan yang terlatih. Yang keenam, unit-unit penyuluhan gizi berfungsi dengan baik. Dan yang ketujuh adalah persiapan sasaran penyuluhan gizi. Selanjutnya, syarat perencanaan penyuluhan gizi. Agar perencanaan penyuluhan gizi dapat dilaksanakan dengan baik, syarat-syarat perencanaan gizi yang harus dipenuhi adalah yang pertama, materi yang akan disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apabila materi penyuluhan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka tingkat kehadiran sasaran untuk mengikuti penyuluhan akan tinggi. Oleh sebab itu, seorang perencana penyuluhan gizi harus dapat membaca kebutuhan masyarakat. Yang kedua, sesuai dengan kebutuhan program. Contoh-contoh program gizi antara lain memasyarakatkan penggunaan garam beriodium, pemberian makanan tambahan anak sekolah, peningkatan status gizi masyarakat, dan gizi seimbang. Nah, keberhasilan program tersebut salah satunya ditentukan oleh adanya penyuluhan gizi. Kemudian yang ketiga adalah praktis dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Praktis berarti perencanaan gizi dapat dilaksanakan sesuai dengan sumber daya yang tersedia di masyarakat yang meliputi alat dan bahan, tenaga, dan anggaran. Praktis artinya materi penyuluhan bukan ilmu gizi lanjutan, tetapi ilmu gizi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, kebijakan harus mendukung. Peraturan perundang-undangan yang ada tidak bertentangan dengan program gizi. Langkah-langkah perencanaan penyuluhan gizi. Ada 9 langkah penyuluhan sesuai dengan buku pedoman yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Langkah yang pertama,
mengenal masalah masyarakat dan wilayah. Kedua, menentukan prioritas masalah gizi. Yang ketiga, menentukan tujuan penyuluhan gizi. Yang keempat, menentukan sasaran penyuluhan gizi. Yang kelima, menentukan materi penyuluhan gizi. Yang keenam, menentukan metode penyuluhan gizi. Yang ketujuh, menentukan media penyuluhan gizi. Yang kedelapan, membuat rencana penilaian atau evaluasi. Dan yang kesembilan, membuat rencana jadwal pelaksanaan. Pelaksanaan penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan harus berlangsung secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Untuk mencapai penyuluhan secara efektif dan efisien, seorang penyuluh harus profesional. Nah, profesional dalam arti memiliki keterampilan dasar sebagai seorang penyuluh. Keterampilan menyuluh. Ada 7 keterampilan dasar seorang penyuluh, yaitu keterampilan membuka penyuluhan, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengelola penyuluhan, keterampilan bervariasi, dan keterampilan menutup penyuluhan. Keterampilan membuka penyuluhan. Membuka penyuluhan adalah usaha yang dilakukan oleh seorang penyuluh untuk menciptakan prakondisi bagi sasaran agar mental dan perhatian terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari, sehingga materi yang disampaikan mudah untuk dipahami. Strategi dalam membuka penyuluhan. Yang pertama adalah menarik perhatian. Menarik perhatian dapat dilakukan dengan cara berpenampilan yang baik, materi yang disajikan menarik, alat peraga yang menarik, dan intonasi suara yang baik. Yang kedua, menimbulkan motivasi. Menimbulkan motivasi bagi sasaran penyuluh sangat penting dilakukan oleh seorang penyuluh. Strategi dapat dilakukan dengan cara menyampaikan bahwa materi yang akan disampaikan sangat penting untuk diketahui dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu membuat kaitan. Membuat kaitan ini dapat dihubungkan dengan materi sebelumnya atau dikaitkan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu menetapkan acuan. Menetapkan acuan ini adalah materi apa yang akan disajikan dan bagaimana sistematikanya. Tujuan dari membuka penyuluhan ini sendiri adalah menarik perhatian sasaran penyuluhan, menimbulkan motivasi sasaran penyuluhan, dan memberikan acuan atau rambu-rambu yang akan dilakukan oleh sasaran penyuluhan. Keterampilan yang selanjutnya yaitu keterampilan menjelaskan. Ketidakjelasan materi yang disajikan akan menimbulkan multi-interpretasi dari sasaran penyuluhan. Nah, strategi yang dapat dilakukan penyuluh agar dapat menjelaskan dengan baik adalah yang pertama, merencanakan penjelasan dengan baik sesuai dengan materi yang terdapat dalam satuan penyuluhan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sistematika penjelasan dan materi yang akan dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan cara menyajikan penjelasan. Hal-hal yang dapat dilakukan yaitu kejelasan penjelasan. Penjelasan harus singkat dan jelas, hindari penjelasan yang bertele-tele. Kemudian yang kedua, menggunakan contoh-contoh. Penjelasan akan lebih mudah diterima apabila menggunakan contoh-contoh, baik barang aslinya maupun barang tiruan. Yang ketiga yaitu penekanan. Dari semua penjelasan, harus ada beberapa bagian yang perlu ditekankan, terutama pada materi-materi yang harus dikuasai oleh sasaran. Penekanan itu dapat berupa suara atau intonasi, media, warna, dan berupa penguatan. Kemudian yang keempat ada umpan balik atau feedback. Umpan balik ini sangat perlu dilakukan untuk mengetahui apakah penjelasan sudah dimengerti oleh sasaran. Hal ini dapat dilakukan dengan bertanya kepada sasaran atau meminta sasaran untuk meringkas dan menjelaskan kembali apa yang telah sasaran dapatkan. Selanjutnya adalah keterampilan bertanya. Jadi,
keterampilan bertanya itu bagi seorang penyuluh sangat penting dikuasai, karena penyuluh dapat menciptakan suasana penyuluhan yang lebih bermakna. Pertanyaan yang baik itu memiliki makna positif terhadap sasaran. Makna tersebut antara lain yang pertama, meningkatkan partisipasi sasaran dalam proses penyuluhan. Yang kedua, meningkatkan rasa ingin tahu sasaran. 3. Memfokuskan sasaran terhadap materi yang sedang dibahas. Dan yang keempat itu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif sasaran penyuluhan. Dalam penerapan keterampilan bertanya bagi seorang penyuluh, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus. Perhatian tersebut antara lain, yang pertama, pertanyaan harus singkat dan jelas. Untuk memudahkan menangkap makna pertanyaan, pertanyaan harus singkat dan jelas. Hindari pertanyaan yang bertele-tele dan justru menimbulkan multi-interpretasi. Yang kedua, pertanyaan diberi acuan. Apabila kemungkinan pertanyaan sulit dimengerti, pertanyaan tersebut harus diberi acuan. Dengan acuan ini, sasaran dapat menghubungkan pertanyaan ini dengan pernyataan yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga, pertanyaan terpusat. Pertanyaan terpusat artinya materi pertanyaan sesuai dengan materi yang akan dijelaskan oleh seorang penyuluh. Hindari memberi pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan topik dan materi yang akan atau yang telah dijelaskan. Yang keempat, pertanyaan digilir. Untuk menghindari adanya diskriminasi antara sasaran penyuluhan, pertanyaan harus digilir kepada perwakilan peserta. Dapat menurut jenis kelamin, bagian kiri dan kanan, bagian depan, tengah, dan belakang. Yang kelima, beri waktu yang cukup untuk berpikir. Jangan menuntut waktu yang terlalu cepat untuk menjawab pertanyaan. Lama waktu yang diberikan untuk menjawab disesuaikan dengan tingkat kesulitan pertanyaan. Yang keenam, pemberian tuntunan. Tuntunan ini akan memudahkan sasaran memahami pertanyaan, karena dikaitkan dengan pelajaran-pelajaran yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah keterampilan memberi penguatan atau reinforcement. Penguatan adalah segala bentuk respon yang diberikan oleh seorang penyuluh atas tingkah laku yang dilakukan sasaran untuk memberikan dorongan yang positif. Secara umum, fungsi penguatan adalah memberikan penghargaan kepada sasaran, sehingga sasaran akan lebih bersemangat dalam mengikuti penyuluhan. Dalam penerapan keterampilan penguatan ini, seorang penyuluh dapat melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, penguatan verbal. Penguatan verbal ini hendaknya dipilih sesuai dengan kondisi dan kondisi respon oleh sasaran, seperti bagus, tepat sekali, hebat, dan sebagainya. Yang kedua, penguatan dengan mimik. Apabila respon sasaran positif, penguatan dapat dilakukan dengan mimik seperti tersenyum atau mengerutkan dahi. Yang ketiga, penguatan dengan sentuhan. Penguatan dengan sentuhan dapat dilakukan kepada sasaran dengan cara berjabat tangan dan menepuk-nepuk pundaknya. Yang keempat, penguatan dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan menyenangkan adalah salah satu penguatan yang perlu dilakukan. Contohnya, apabila sasaran dapat menjawab pertanyaan dari penyuluh, penyuluh dapat menanyakan hobi sasaran dan meminta untuk mendemonstrasikannya. Yang kelima, penguatan dengan simbol atau benda. Penguatan dengan simbol atau benda ini banyak dilakukan oleh seorang penyuluh. Jika sasaran dapat menjawab pertanyaan dari penyuluh dengan benar, maka sasaran dapat diberikan hadiah atau benda-benda lain yang telah dipersiapkan oleh penyuluh. Yang keenam, penguatan dengan cara mendekati. Apabila penyuluh sesekali mendekati sasaran, itu memberikan penghargaan bagi sasaran. Sasaran seolah-olah diperhatikan sehingga dapat menciptakan suasana penyuluhan yang kondusif. Selanjutnya adalah keterampilan mengelola penyuluhan. Keterampilan mengelola penyuluhan adalah keterampilan penyuluh dalam menciptakan atau memelihara kondisi penyuluhan yang kondusif dan mengembalikannya apabila ada hal-hal yang mengganggu suasana penyuluhan. Dalam penerapannya, seorang penyuluh dapat melakukan hal-hal seperti yang pertama, seorang penyuluh harus memiliki sikap yang tanggap dan sensitif terhadap kondisi sasaran. Apabila sasaran kelihatan sudah lelah dan kurang fokus, maka penyuluh dapat mengubah pola interaksi seperti membuat jokes atau lelucon, memberi game atau permainan, dan lain sebagainya. Yang kedua, memberikan petunjuk yang jelas. Memberikan petunjuk pada suatu penyuluhan harus jelas. Sifat yang harus dimiliki pada saat memberikan petunjuk adalah semangat, menantang, penuh variasi, fleksibel, disiplin, dan memberikan penekanan. Yang ketiga, membagi perhatian. Seorang penyuluh tidak boleh memperhatikan hanya orang-orang tertentu saja. Perhatian ditujukan kepada semua yang ada di ruangan, termasuk media dan alat-alat yang ada.
Selanjutnya, keterampilan bervariasi. Keterampilan bervariasi adalah keterampilan seorang penyuluh untuk menjaga suasana penyuluhan tetap menarik perhatian dan tidak membosankan, sehingga sasaran tetap menunjukkan sikap antusias. Dalam penerapannya, seorang penyuluh dapat melakukan hal-hal seperti yang pertama, variasi penggunaan media. Variasi penggunaan media dapat berupa media audio, media visual, dan media audiovisual. Yang kedua, variasi pola interaksi. Dalam penerapan pola interaksi dengan sasaran, harus tetap memperhatikan tujuan penyuluhan. Hal yang sangat penting diperhatikan adalah jangan sampai pola interaksi tersebut mengganggu perhatian sasaran. Yang ketiga, variasi gaya penyuluh. Variasi gaya penyuluh dapat dilakukan dengan variasi suara. Variasi suara dapat dilakukan dengan intonasi suara yang baik. Yang kedua itu dapat dilakukan dengan pemusatan perhatian. Yang ketiga, kontak pandang. Dan yang keempat itu adalah gerakan badan dan mimik. Keterampilan terakhir yang wajib dimiliki oleh seorang penyuluh adalah keterampilan menutup penyuluhan. Kegiatan menutup penyuluhan adalah suatu kegiatan untuk memberikan gambaran tentang apa yang telah dipelajari selama penyuluhan. Menutup penyuluhan berarti mengakhiri kegiatan penyuluhan. Teknik menutup penyuluhan adalah dilakukan dengan cara yang pertama, mengulangi intisari materi penyuluhan. Pengulangan dapat dilakukan dengan membuat garis-garis besar dan rangkuman materi penyuluhan. Yang kedua, membuat simpulan. Seorang penyuluh wajib membuat kesimpulan terhadap materi yang telah disampaikan. Kesimpulan disampaikan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan selama penyuluhan. Yang ketiga, membangkitkan motivasi sasaran untuk mempelajari lebih lanjut. Membangkitkan motivasi dapat dilakukan dengan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengadakan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah materi yang telah disampaikan dapat diterima oleh sasaran. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara tes, baik tes lisan maupun tes tertulis. Yang kelima, pemberian tugas. Jenis penugasan yang diberikan harus tetap mengacu pada materi yang telah disampaikan. Evaluasi penyuluhan gizi. Menurut American Public Health Association, evaluasi adalah suatu proses penentuan nilai atau besarnya sukses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Kleinberg, evaluasi itu adalah suatu proses yang memungkinkan administrator mengetahui hasil programnya dan berdasarkan mengadakan penyesuaian-penyesuaian untuk mencapai tujuan secara efektif. Berdasarkan definisi ini, evaluasi itu tidak sekedar menentukan keberhasilan atau kegagalan itu terjadi dan apa yang dapat dilakukan terhadap hasil-hasil tersebut. Departemen Kesehatan Republik Indonesia memandang evaluasi sebagai suatu proses. Proses tersebut antara lain yang pertama-tama dilakukan pengumpulan informasi. Ini merupakan awal dari suatu penilaian. Yang kedua, pelajari tujuan program penyuluhan tersebut. Yang ketiga, tentukan tolak ukur atau kriteria, yaitu patokan-patokan untuk pengukurannya. Yang keempat, pelajari kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, mulai adakan penelitian. Penelitian akhir dilaksanakan pada saat program berakhir. Yang keenam, tentukan apakah tujuan tersebut tercapai atau tidak. Ya, dimensi yang paling penting dalam evaluasi. Yang pertama, proses, yaitu penentuan. Evaluasi sebagai suatu proses adalah penentuan sesuatu apakah berdasarkan pendapat, catatan, atau data objektif atau subjektif. Yang kedua, kriteria, yaitu hasil. Evaluasi sebagai hasil kegiatan, menilai apakah hasil tersebut diharapkan atau tidak diharapkan, sementara atau permanen, dan atau apakah hasil yang diperoleh dalam waktu tertentu. Yang ketiga, stimulus atau rangsangan, yaitu kegiatan. Evaluasi sebagai suatu kegiatan adalah yang dilaksanakan secara bertahap maupun secara insidental apabila diperlukan. Hal ini penting dalam suatu penilaian suatu proses kegiatan. Yang keempat, nilai, yaitu tujuan. Evaluasi sebagai suatu penilaian terhadap tujuan. Tujuan itu dapat berupa jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jenis-jenis evaluasi. Berdasarkan buku pedoman monitoring dan evaluasi yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1997, jenis evaluasi itu ada 5. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini dilaksanakan pada tahap pengembangan program. Evaluasi formatif ini menghasilkan informasi yang akan digunakan untuk pengembangan program, agar program dapat lebih sesuai dengan situasi dan kondisi sasaran. Yang kedua, evaluasi proses.
Evaluasi proses memberikan gambaran tentang apa yang sedang berlangsung dalam satu program. Yang ketiga, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang memberikan pernyataan efektivitas suatu program selama kurun waktu tertentu. Yang keempat, evaluasi dampak. Tujuan utama evaluasi ini adalah untuk menentukan perubahan yang telah terjadi pada variabel beban selama kurun waktu tertentu. Yang kelima, evaluasi hasil. Suatu evaluasi yang menilai perubahan atau perbaikan indikator status kesehatan untuk kelompok tertentu. Contohnya untuk menilai perbaikan dalam hal morbiditas, mortalitas, dan status kesehatan lainnya. Tujuan evaluasi. Secara umum, tujuan evaluasi adalah yang pertama, membantu perencanaan di masa mendatang. Yang kedua, mengetahui apakah sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sarana dan prasarana ini dapat mencakup software atau perangkat lunak maupun hardware atau perangkat keras. Yang ketiga, menentukan kekuatan dan kelemahan program yang sedang berjalan, baik dari segi teknik maupun administratif. Kelemahan-kelemahan akan diperbaiki dan kekuatan dapat diterapkan pada program selanjutnya. Yang keempat, membantu meningkatkan strategi. Hal ini mengandung apakah cara-cara yang dilakukan selama ini masih dapat diluruskan atau perlu diganti maupun dimodifikasi. Yang kelima, mendapat dukungan dari sponsor. Dukungan sponsor ini dapat dari pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan bentuk sponsor ini dapat berupa barang, uang, dan bentuk lainnya. Yang keenam, motivasi. Apabila program penyuluhan berhasil, ini akan memberikan rasa puas dan bangga kepada pengelola program, sehingga akan mendorong mereka untuk bekerja lebih giat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.